kreditnya pendapatan jasa. Berapa besarnya? Tentu kita langsung saja masukkan angka ini. Karena inilah nilai dari pekerjaan yang telah diselesaikan. Jadi 250.000. Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di rumah milenial akuntansi. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang jurnal penyesuaian pendapatan yang masih harus diterima. Ini merupakan neraca saldo dari Bengkel Fayat per 31 Desember 2021. Jadi di sini ada kode, kemudian ada nama akun, ada debit, ada kredit, kemudian ini ada jumlah debit dan jumlah kredit. Kemudian di sebelahnya ini ada data penyesuaian per 31 Desember 2021. Jadi di sini ada 6 poin yang harus disesuaikan. Kasus seperti ini sering kita jumpai ketika kita akan menyusun laporan keuangan atau menyusun neraca lajur. Kenapa di sini ada data penyesuaian dan perlu disesuaikan? Karena memang saldo dari masing-masing akun yang ada dalam neraca saldo ini belum tentu menunjukkan jumlah yang sebenarnya dalam periode berjalan, sehingga perlu dibuat penyesuaian. Yang perlu kita pahami adalah kita lihat di sini dalam neraca saldo metode-metode pencatatan yang digunakan. Seperti ketika ada beban dibayar di muka, metode apa yang digunakan untuk melakukan pencatatan? Apakah pendekatan neraca atau pendekatan laba rugi? Ketika ada pendapatan diterima di muka, pendekatan apa yang digunakan untuk melakukan pencatatan? Apakah pendekatan neraca atau pendekatan laba rugi? Selanjutnya kita analisa, kemudian kita pahami sebaik mungkin informasi yang ada dalam penyesuaian ini. Karena ketika nanti kita salah dalam membuat jurnal penyesuaian, sudah pasti nanti akan ada kesalahan berikutnya dalam menyusun laporan keuangan. Kita akan bahas satu persatu data penyesuaian ini. Dan pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian pendapatan yang masih harus diterima. Dalam data penyesuaian di sini, yang berhubungan dengan pendapatan yang masih harus diterima, ini ada di poin yang ke-6. Di mana di sini disebutkan kerjaan tune-up kendaraan pelanggan senilai 250.000 belum dibayarkan oleh pelanggan karena kendaraannya belum diambil. Kita fokus pada poin yang ke-6 ini. Mana di sini si Bengkel Fayat ini sudah menyelesaikan pekerjaan tune-up kendaraan pelanggan, nilainya 250.000, tapi belum dibayarkan oleh pelanggan karena kendaraannya belum diambilnya. Artinya di sini sudah ada hak atas pendapatan yang bisa diakui sebagai pendapatan oleh si Bengkel Fayat. Karena dengan sistem akuntansi accrual basis, pendapatan yang terjadi pada periode berjalan harus diakui pada saat periode berjalan, meskipun belum dilakukan bayaran. Jadi jurnal penyesuaian yang dapat dibuat sehubungan dengan pendapatan yang masih harus diterima ini, nanti Bengkel Paris dapat mendebit akun piutang usaha dan mengkredit pendapatan jasa. Di atas pendapatan yang masih harus diterima ini diakui sebagai piutang usaha. Dan di kreditnya pendapatan jasa. Berapa besarnya? Tentu kita langsung saja memasukkan angka ini. Karena inilah nilai dari pekerjaan yang telah diselesaikan. Jadi 250.000. Jadi seperti inilah cara menyesuaikan untuk pendapatan yang masih harus diterima atau disebut juga dengan piutang usaha yang terjadi dalam akhir periode.